sini kita ambil air gitu. Tes jawabannya apa kabarnya? Oke, semangat ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat ketemu di gereja Santos Stefanus Pranowo. Nah, pada kesempatan hari ini, selama beberapa menit ke depan, kita akan mendengarkan Injil atau firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada KTPC pada sore hari ini. Nah, kita di sini mendengar betapa Yesus adalah terang dunia. Yesus hadir sebagai cahaya yang memberi harapan, bimbingan dan keselamatan. Melalui ajarannya, kita tidak hanya menerima cahaya itu, tetapi juga menjadi penerang bagi semua. Kita doa lagi nih. Ada yang mau doa di sini? Mau? Nah, di sini. Mau lebih? Udah. Mari kita ambil sikap hening, kita berdoa. Kita mengangkat tanda nama kita Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Pada sore hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang tiada kesudahan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu gembira kami. Kami mohon berkati dan dampingi kami dari awal hingga nanti selesainya katekese kami pada hari ini. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hingga kami puji di sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan isi dari kitab suci, ada yang tahu tak? Lagu baca kitab suci doa tiap tahu? Tahu tak itu? Nah, sebelum kita lanjut baca kitab suci, kita dengan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Berdirilah semuanya, berdiri. Harus tahu ya. Jadi sebelum baca kitab suci itu, alangkah baiknya ada lagu yang dinyanyikan dulu. Diamlah. Nanti habis ini nanti ambil air, minum. Habis ini. Gelas. Gelas. Buka dalam. Air. Kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari bersama. Tunggu lihat aku ya baca kitab suci doa. Baca kitab suci. Apa mau ambil? Berdua aja, kalau apa berdua aja. Dengan kamu Berdua. ya, Apa lah habis? Bentar lagi ya, bentar lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan baca kitab suci dari Injil Yohanes, yaitu Yohanes bab 8 ayat 12 sampai dengan 16. Dek, Maka Dek. kata Yesus berkata pula Sini. kepada orang banyak, Maju. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Udah sama kali tadi. Kata orang Farisi kepadanya, engkau Minta aja dulu. Minta aja Kak Rita minta air gitu. Jawab Yesus, Tuh, minum. katanya, Terserah. bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku ini benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan dari mana aku pergi. Kamu menghakimi menurut manusia, aku tidak menghakimi siapa
Ya benar, tapi lebih tepatnya Yohanes 4 ayat 12 sampai dengan 16. Hari ini kita bergembira dan bersukacita karena Yesus sebagai terang menggambarkan kehadirannya yang membawa kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang masih ingat juga tak apa kata Yesus dalam bacaannya? Tadi kan Injilnya kan Yohanes ya, bacaannya tentang apa? Ada yang ingat tak? Apa yang kalian dengar tentang isi bacaan kitab suci tadi? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ada? Ada yang ingat? Tentang apa? Bacaan Injil kan tentang apa? Yang kalian tangkap kan dalam bacaan Injil tadi? Apa? Yang kalian dengar isinya satu kata, dua kata, apa aja deh yang penting yang kalian dengar yang tentang. Ada yang jawab? Nah, adik-adik, bacaan Injil yang pertama tadi yaitu berbicara bahwa akulah seorang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, artinya ketika kita percaya bahwa berjalan dan hidup dalam lingkungan Yesus, kita akan selalu merasa bahwa Tuhan itu selalu menuntut kita berjalan yang benar. Kita akan merasa lega dan tenang dan terhindar dari kesesatan dan dosa. Bahkan ketika misalnya adik-adik sedang dalam keadaan sedih, kecewa, tetapi adik-adik itu tidak pernah menyalahkan Tuhan Yesus atas apa yang terjadi dalam adik-adik, tetapi adik-adik sini percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menuntut adik-adik berjalan yang benar. Nah, disitulah Yesus hadir dalam adik-adik. Yesus makin tidak terlihat, tetapi Yesus hadir melalui teman atau saudara adik-adik, yaitu mereka akan meluangkan waktunya untuk menghibur kalian yang sedang dalam situasi, misalnya situasi manis. Nah, misalnya juga dalam keadaan sedih, ada teman kalian yang mengajak kalian berdoa atau mengajak kalian main supaya kalian tidak merasa sedih. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil ini ada beberapa poin penting. Dan ingatkan ya, poin pentingnya yang pertama itu menjadi teladan dalam kebenaran dan kejujuran. Yang kedua itu berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama. Yang ketiga, menghadapi tantangan dengan iman dan harapan. Dan yang keempat itu menunjukkan kasih kepada semua orang. Yang kelima, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, coba tanya ini baru ya. Ada berapa poin penting dalam bacaan kita hari ini? Ada berapa? Ayo. Yang kakak bacakan hari ini ada berapa poin pentingnya? Yang menjawab? Kalau masalah, akan kita kalau salah itu nggak apa-apa. Jangan menertawakan teman yang menjawab salah. Nggak apa-apa. Nggak dihukum kok, nggak dihukum. Yang penting jawab aja. Berapa? Ya sebutkan, nggak masalah. Yang penting yang terlihat. Yang terlihat baru saja terlihat keberatan. Salah satunya deh, nggak apa-apa. Salah satunya deh yang terlihat apa? Poin pentingnya. Jadi kan ada 4 ya. Nah, apa? Salah satunya apa? Salah satunya deh. Yang penting apa? Katakan aja. Yang kalian dulu saja tadi. Bagaimana ada beberapa poin penting? Nah, poin penting itu adalah ya, menjawab. Poin penting yang pertama itu menjadi teladan dalam kebenaran dan kejujuran. Artinya dalam situasi apapun, adik-adik harus selalu berkata jujur. Maupun ada di rumah, di sekolah, atau dalam lingkungan masyarakat, misalnya kita sedang dalam permainan di luar rumah. Nah, jika adik-adik pernah melakukan kesalahan, sebenarnya benar yang pertama kita kontrol. Misalnya siapa di sini yang sudah melakukan kesalahan tapi
sudah pernah minta maaf? Ada? Tidak. Pernah bermasalah? Pernah minta maaf? Ada bermasalah sama temannya? Nah, contohnya masalah apa? Nah, bagaimana cara kamu meminta maaf kepada teman yang kamu ceritakan itu? Padahal teman itu sudah bersalah, tapi kamu ceritakan. Nah, kamu minta maaf nggak sama dia? Adik-adik, jika teman kita sedang bersalah, tapi kita itu menceritakan dia, itu kesalahan itu adalah perbuatan yang tidak benar ya. Jadi alangkah baiknya kita meminta maaf kepada teman itu supaya tidak tidak boleh mencontohkan sedikit itu ya. Kami contoh ini misalnya di sekolah ya. Kalian di sekolah itu tidak mengambil barang milik teman tanpa izin. Ada nggak sering? Misalnya di sekolah kalian mengambil buku teman, pensil teman, tapi tidak izin teman-temannya atau kalian bebas itu. Pernah nggak ya di sekolah? Dan adik-adik itu adalah contoh yang tidak baik ya. Karena sini mencuri itu bukan hal yang suka. Yang situ suka kejujuran karena kejujuran adalah relasi yang kuat dalam hubungan kita dengan pribadi bersama. Dalam dunia yang sering tadi penuh kebohongan dan seperti ini, kita diwajib mencari terang dan kebenaran. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana sih menjadi teladan dalam kebenaran dan kejujuran? Apa bertanya? Bagaimana menjadi teladan dan kebenaran dalam kejujuran? Ada tahu? Menjadi teladan dalam kebenaran dan kejujuran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu satu kata ada dua katanya deh. Apa? Kamu tahu yang kamu tahu tentang kebenaran? Yang menjawab, berapa kasar kebenaran? Kebenaran. Kebenaran itu menurut kamu apa? Sesuatu yang apa? Menjadi teladan dan kebenaran dalam kejujuran. Contoh teladan itu di sini kita bisa melihat sosok Yesus sebagai teladan utama. Yesus kalau berbicara kebenaran, meskipun itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mencontoh sifatnya dan berani berbicara jujur dalam situasi apapun. Poin yang kedua itu adalah berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama. Ada yang tahu berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama? Apa itu berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama? Berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu deh apa itu berbagi kasih? Berbagi kasih itu apa? Di mana sih? Apa? Ternyata seperti apa ya? Berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama. Jawaban ya? Karena itu salah. Betul ya? Yang kamu tahu deh? Yang aku tahu berbagi makanan. Ya, itu berbagi makanan. Selain itu apa? Berbagikan dalam semangat yang ada bisa dibagikan kalau kita mempunyai barang atau sesuatu yang lebih. Tetapi berbaginya itu harus apa? Ya, nah,
membantu teman kalian yang sedang dalam kesusahan. Dan juga ketika ada teman kita yang membantu kita ucapkan apa? Kalau ada teman yang membantu kita harus bilang apa? Jika ada teman yang membantu kita tidak lupa harus mengucapkan terima kasih. Nah, misalnya jika teman kalian yang setia atau yang mempunyai teman, kalian bisa mengajaknya untuk bergabung bersama. Kebaikan dalam tindakan dapat dimulai dari hal kecil seperti senyuman atau sapaan. Maka ada pertanyaan, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan kasih kepada sesama? Tindakan apa sih yang adik-adik lakukan untuk kalian itu menunjukkan cara pendidik kalian kepada teman, cara pendidik kalian kepada misalnya keluarga, itu gimana? Cara kalian menunjukkan itu gimana? Yang tahu? Jawabannya apa masalah? Yang kalian tahu deh, cara kalian itu menunjukkan kepedulian dan perhatian itu seperti apa? Cara kalian sendiri, cara kalian pribadi. Kalian menunjukkan cara kepedulian kalian itu seperti apa? Menunjukkan kasih. Seperti apa? Kasih itu juga sama dengan kepedulian kita. Misalnya kalian itu peduli sama teman kalian itu, kalian menunjukkannya seperti apa? Kalian gimana caranya? Ada yang tahu? Coba ya. Gimana? Nah, misalnya itu adik-adik itu seperti tadi ya, seperti yang awal jawab tadi, misalnya berbagi makanan atau kalau adik-adik punya sesuatu yang lebih, bisa adik-bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Terus poin yang ketiga itu menghadapi tantangan dengan iman dan harapan. Nah, ada yang tahu menghadapi tantangan dengan iman dan harapan itu seperti apa? Tantangan itu apa sih buat kalian? Kalau tanya apa tantangan? Tantangan itu seperti apa sih? Nah, itu tantangannya. Itu termasuk juga salah satu tantangan. Nah, ini kakak juga mau tanya bagaimana sih cara adik-adik itu menerapkan iman atau kalian supaya tidak bergoyah atau bagaimana caranya? Misalnya nih, semua ini kan balikan ya? Balikan. Bagaimana cara kalian membuat iman kalian itu supaya tidak goyah tuh? Kalian harus seperti apa? Biar iman kalian itu tidak goyah. Misalnya nih, ada teman-teman kalian misalnya nih ya, yang berbicara tidak baik kok, tapi iman kalian itu kuat, iman kalian itu kuat. Bagaimana caranya kalian? Kalau bisa kuat itu seperti apa? Gimana caranya? Supaya tidak goyah itu seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Supaya iman kalian itu kuat. Kalian harus apa? Supaya iman, saya iman juga saya harus kuat. Saya harus gimana ya? Supaya iman saya itu tidak goyah. Harus apa? Supaya iman kalian tidak goyah, kalian harus seperti apa? Tidak goyah itu seperti tidak tukang, tidak mudah terpengaruh. Iman kalian harus kuat, kalian harus apa? Seperti apa? Supaya iman kalian itu tidak terpengaruh. Berdoa ya. Nah, selain itu ya, nah, itu mencari kita gereja, sering membantu. Apalagi nih, jangan yang kalian tahu. Saling apa? Berdoa, dan bisa di gereja. Saling membantu, menghormati, apa? Bersihkan gereja ya, bersih. Apa? Ayo apa? Rajin daerah janji. Ya, bisa juga. Nah, setelah itu kalian juga bisa melakukan hal-hal yang positif yang menjadi teladan Yesus Kristus. Nah, kemudian poin yang keempat itu menunjukkan kasih kepada semua orang.
Bagaimana caranya adik-adik di sini? Di sini ada yang pergi nggak ke dalam temannya? Sering nggak kalian pergi ke dalam teman kalian? Atau kalian tidak pernah pergi sama sekali sama teman kalian? Kalian bisa foto, ada nggak seperti itu? Pergi sama teman ada? Ada. Contohnya gimana? Kamu pergi sama teman kamu karena dia apa? Karena dia apa? Dia apa? Kamu pergi sama teman kamu, contohnya apa? Nah, ayo. Ya, saling menolong, benar. Bisa bisa apa lagi? Ayo. Apa? Bagaimana? Saling menolong, benar. Bisa juga kalian misalnya itu mengajak teman-teman yang lain itu untuk ikut ibadah supaya mereka juga bisa merasakan kasih Kristus dalam Tuhan. Poin yang kedua itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kalian menjadi berkat bagi orang lain itu gimana? Menjadi berkat untuk orang lain seperti apa? Seperti apa? Seperti apa kalian bisa menjadi berkat untuk orang lain itu gimana? Saling membantu, saling menghormati, orang itu. Siapa dari kalian tahu menjadi berkat? Menurut kalian menjadi berkat bagi orang lain itu seperti apa? Saling mengasihi, ya, bisa juga memadani, ya, benar. Setelah itu apa? Ya, saling juga benar. Misalnya kalian juga bisa menyebarkan kasih kepada semua orang, yaitu hal-hal yang positif, membuat orang merasakan dan menyadari bahwa hal-hal positif memang baik adanya. Terus salah satu hal yang Yesus suka dalam kehidupan sehari-hari yaitu jadi berkat kepada orang yang seperti kita. Nah, contohnya juga misalnya kalian itu mampu untuk mengajak teman-teman yang lain untuk sembahyang ke gereja. Misalnya nih, ada teman kalian kan yang tadinya tuh dia nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah, nggak mau sembahyang kan. Kemudian kalian itu mengajak dia, kalian kasih masukan, kalian kasih pencerahan. Nah, akhirnya dia mau untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah salah satu contohnya itu yang bisa dilakukan. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Dari KTP ya pertanyaannya. Nah, tadi kan kakak sudah bacakan Injil ya. Kakak tadi supaya bacaan Injil tadi dibicara tentang apa? Ya Injil bacaan itu ya tentang apa? Bacaan Injilnya apa? Kakak ada apa? Kakak tadi pertanyaan lagi nih. Injilnya hari ini Injil apa? Ayo, Injil apa tadi? Injil apa? Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes bab berapa ayat berapa? Injilnya Injil Yohanes yaitu bab 4 ayat 12 sampai dengan 16. Pertanyaannya adalah di sini, siapakah yang mengatakan bahwa kesaksian Yesus tentang terang dunia itu tidak benar? Kalian tadi dengar tak bacaan Injil yang dalam isi bacaannya itu mengenai apa? Ayat yang pertama itu berbicara tentang apa? Kalian tahu? Yang kami lakukan tadi berbicara tentang apa? Ayo, tentang katanya itu Yohanes ya, Yohanes berapa ayat 12 sampai 16. Nah, pertanyaannya siapakah yang mengatakan
ya. Kan masalah yang kalian ambil bukan apa. Siapa yang mengatakan bahwa kesaksian Yesus tentang dunia itu tidak benar, tentang cara dunia itu tidak benar? Siapa? Ada yang jawab? Siapa yang mengatakan bahwa kesaksian Yesus tentang dunia, tentang cara dunia itu tidak benar? Siapa yang mengatakan itu? Tadi kan sudah nggak ada isi bacaannya. Nah, dibaca itu tentang Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 16. Siapa yang mengatakan itu? Dia menjawab. Yang mengatakan bahwa kesaksian Yesus tentang orang dunia itu adalah orang-orang Farisi. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang Yesus katakan saat dia bertemu orang itu? Tadi kalian bertiga pertama adalah apa yang Yesus katakan? Dan itu ada tiga berapa? Apa yang Yesus katakan saat dia bertemu orang itu? Apa yang Yesus katakan saat dia bertemu orang itu? Bab 8 tadi apa? Apa yang kalian mengerti apa? Kalian jawab. Nah, mungkin di sini Kakak akan mengulangi sekali lagi membacakan isi kitab sucinya, tapi adik-adik di sini dengar ya. Kalian yang baik-baik akan membacakan kitab sucinya, nanti ada pertanyaan. Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 16. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianmu itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Nah, maka ulang lagi pertanyaannya, apa yang Yesus katakan saat Dia bertemu orang banyak itu? Apa yang Yesus katakan? Jawabannya apa? Ulang, ada yang ulang lagi? Menambah masih. Nanti katanya, akulah terang dunia. Nanti kata Yesus apa? Selain itu apa? Apa? Yang tahu? Akulah bukan, yaitu bukan akulah barang, tetapi akulah terang, terang ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan berjalan dalam terang hidup. Itulah yang Yesus katakan dalam kesaksiannya tentang terang dunia. Nah, apa ada pertanyaan dari sini? Nah, mengapa sih penting bagi kita untuk menjadi terang bagi sesama? Mengapa penting bagi kita untuk menjadi terang? Terang itu apa menurut kalian? Sesuatu yang terang itu apa sih menurut kalian? Apa? Ada tahu? Menurut kalian dan menurut kalian pribadi yang kalian kita, mengapa penting bagi kita menjadi terang untuk sesama? Mengapa? Kenapa penting? Kenapa penting? Mengapa penting bagi kita untuk menjadi terang bagi sesama?
Penting nggak itu? Kenapa bisa penting? Mengapa penting? Jadi jawab. Apa? Gimana? Kenapa penting? Jawabannya apa? Nggak ada masalah. Yang kalian tahu deh. Salah yang menjawab. Kenapa penting? Mengapa penting bagi kita untuk menjadi terang bagi sesama? Karena itu menurut apa? Sesuatu yang apa? Nggak apa salah. Pada kerja, nggak ada. Mengapa penting bagi kita untuk menjadi terang bagi sesama? Nah, karena supaya kita dapat menjadi contoh yang baik untuk orang lain dan berdapat memberikan pencerahan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Itu adalah kesaksian Yesus tentang terang dunia. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi di ayat 12 di ayat 13 tadi orang Farisi itu berkata begini, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan dari mana aku pergi. Kamu menghakimi menurut manusia, aku tidak menghakimi siapapun, dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Nah, adik-adik di sini ada sering nggak menghakimi teman-temannya? Menghakimi itu seperti kalian itu menghakimi itu seperti kalian apa namanya menjauhkan kalian, misalnya kalian menyalahkan dia padahal itu tidak salah. Kalian itu menghakimi sendiri. Kalian berkali-kali menyalahkan teman kalian itu padahal teman kalian itu tidak bersalah. Itu adalah kalian menghakimi. Nah, hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan ya, karena itu bisa merusak pertemanan kalian. Makanya kalaupun teman itu berbuat salah, boleh dibicarakan dengan baik. Jangan sampai ada yang saling memusuhi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan bagi sesama kalian itu bukan hanya Muter lagi deh. Jangan. tapi juga Muter lagi deh, kita muter lagi. Nah, ingatlah, jadilah manusia yang baik seperti Yesus. Nah,
Nek. Karena di sini tuh Bentar lagi nih. kita itu dalam Udah, bro, bentar lagi. perincian. Maka ada pertanyaan lagi untuk kalian. Nah, kalian di sini